Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, maka tiada wajib. Mulai situlah, maka tiada wajib atas mereka yang tiada sampai seluruh panggilan azan atau pendakwah-pendakwah kada sampai ke daerah itu. Jadi kita daerah primitif, kampung pedalaman, tidak mendengar azan, tidak ada pendakwah-pendakwah yang sampai ke sana. Tapi perlu dicatat, diingat, Rasulullah mengutus para sahabat. Kalau ke Yaman, Mu'az bin Jabal. Ada daerah Cina, apa itu? Ada sahabat Rasul. Daerah mana Cina? Apa itu? Sahabat. Rasulullah mengutus sahabat. Ada. Makanya ada hadis Rasulullah, uqrul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Maksudnya Rasulullah itu mayor menuntut ilmu walaupun jauh, tempat ilmu itu walaupun jauh dituntut, kata Rasulullah. Jangan dipahami Rasulullah pun memuji bangsa Cina. Bukan memuji Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah mencela. Rasulullah tidak pernah mencela. Itu jarak, saking jauhnya jarak antara Mekah dengan Cina. Zaman dulu nggak ada pesawat. Ada sahabat Rasulullah yang diutus menyebarkan Rasulullah itu, para sahabat disebarkan. Karena Rasulullah pemimpin. Itulah yang dituruti oleh para wali songo. Mereka menyebar, meninggalkan tempat kelahirannya. Nah, ini perlunya sejarah. Sampai masuk ke Indonesia. Dan ulun ziarah ke para wali songo itu, wali songo itu rata-rata bakal wargaan itu semua. Coba pian baca sejarahnya. Sekarang ini sejarah Wali Songo tidak diangkat. Nang ada membela Wali Songo, memberi supan aja. Memberi supan tuh. Orang awam, umpat tadinya, orang awam. Terpengaruh. Memalukan aja membela-bela Wali Songo, orang mah hina kakak wali. Dan Wali Songo itu para habaib pula. Masukkan ke Indonesia, Sunan Ampel, Sunan Bonang, ada hubungan. Ternyata Sunan Bonang berguru sama siapa? Sunan Kalijogo berguru sama siapa? Nah, lihat, ada hubungan kekeluargaan. Lalu kawin dengan anak raja, lalu ada namanya berguru kerajaan. Lalu akhirnya masuk Islam lah, kerajaan Demak masuk Islam. Kita tuh perlu, Bapak Ibu, sejarah jangan dilupakan. Sekarang ini dunia pendidikan terjadi pengurangan pelajaran sejarah. Lalu nang kada berjasa, sok berjasa. Itu masalahnya. Yang enggak berjasa, sok berjasa. Anak cucu kita ini buta sejarah. Kita yang tua-tua berkisah mohon anak cucu kita Pak Ibu.
Anak cucu kita nggak ngerti karena pelajaran di dunia pendidikan berkurang. Memang sudah seperti itu cara orang merusak sejarah-sejarah ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Kelampayan. Disebarkan seluruh zuriat Jatuh Kelampayan itu, Bapak Ibu, ke seluruh Asia Tenggara, apalagi seluruh Kalimantan, untuk berdakwah, Pak Ibu. Nang ini kurang pengajian dimusuhi kalau mati balik bahwa Abu Jahal. Kurang pengajian dimusuhi, kan banyak jangan ada kata tujuh itu banyak Bapak Ibu, orang ada kata tujuh itu biasa. Pengajian dimusuhi, pengajian dibubarkan. Ini pikiran. Kita tuh menghadap Allah siap ada. Apa Bapak Ibu yang kita bawa menghadap kalau hati kita nih enggak untuk senang dengan orang-orang baik? Orang yang melakukan kebaikan tuh kita enggak senang. Kebaikan apa yang kita bawa nanti menghadap? Itu aja loh. Karena kita nih Pak Ibu kadang merasa baik, ulun tidak mau memusuhi orang baik. Tidak mau. Kalau berbeda pandangan biasa, tapi bermusuhan ulun tidak mau. Kalau ulun dimusuhi silahkan. Ulun senyum jadi musuhi orang, asal ulun kada memusuhi orang. Ulun senang Bapak Ibu. Tapi kalau ulun memusuhi orang, dia tidak ada, dia meninggal, kemana ulun minta maaf? Nah itu enak Bapak Ibu, kalau kita tuh tidak memusuhi orang itu enak. Tapi kalau kita dimusuhi orang, bahaya kita. Nah kita teruskan menyebar Jatuh Kelampayan. Nah di dalam kitab ini tiada wajib atas mereka penduduk atau daerah yang tiada sampai serutu pendakwah yang menyerukan ajaran Islam. Nah, lalu pengalaman Al-Fakir diutus oleh Guru Hatim. Beliau waktu itu menjabat sebagai wakil bupati Kabupaten Banjar, berpasangan dengan Pangeran Khairul Soleh. Waktu itu dipanggil kami semua untuk menyebar sampai ke Peramasan, perbatasan Martapura itu dengan tanah kubur. Itu kan wilayah Martapura lagi kan. Sampai ke sana Bapak Ibu, kami menyebar. Akses jalannya sulit. Kada senyaman sekarang, ada seenak sekarang. Dari rumah ke rumah kami Pak Ibu, Bapak Panggiran lawan beban Dayak sana itu. Oh ya. Jam 9 malam mati sudah lampu, main genset. HP ulun bari HP jadul. Ada akses di sini, naik ke atas gunung baru ada. Dari sini ke sana ada manusia. Jam 9 ada manusia kayak apa? Melihat gunung aja. Dudukan di teras rumah penduduk yang disiapkan. Anggaplah kalau bulan kuliah itu apa KKN lah. Jarak ulun ini 3 hari aja ulun ditahan di sini. 3 hari ulun ditahan di sini dalam hati ulun. Kenapa? Ulun di hulu sungai Pasar Amungkai. Artinya tempat rame-rame aja tuh. Di Martapura, di Antasan, Senor, rame aja juga. Ada sekolahan terpencil tuh sekolah. Kenapa jadi ulun berpikir kayak itu? Ulun ini 3 hari aja, pulang aja sudah. Bepada ulun ada keperluan urusan keluarga satu. Kenapa? Sebab kalau betah di sini, maaf, dikawinakan Pak Guruan karena orang guruan sini. Supaya diam di situ. Guru ini memikirkan supaya ada dai-dai di sini. Guru
lalu ulun pae pulang. Nah, buahnya masih bertinggal kada apa-apa, karena buahnya dijamin juga pang per bulan, dijamin. Ada apa tuh? Kalau di pemerintah tuh apa tuh? Dana APBD ke apa? Belum ada peng yang seperti sekarang nih, apa tuh? Nang 3 bulan sekali itu apa? BLT. Gaji lain juga itu. Nang barian pemerintah tuh ada 3 bulan sih. Insentif, ya kan? Salah-salah deh. Insentif. Yuk Bapak Ibu, ada pemerintah insentif. Tahu seluruh pemerintah kan ada tahu kan lah. Pokoknya di Banjarbaru ini ada insentif. Nah itu ada. Berat Pak Ibu dakwah ini ke pedalaman. Lalu turun ke melapor ke Pak Guruan. Ulun abah, kebetulan kadang-kadang keluarga perlu ulun pulang kampung teh. Guru ulun kadang-kadang perlu ulun 3 hari 3 malam aja di sana. Silahkan kawanan yang lain. Ulun kebetulan perlukan guru syukri juga, desa ujur juga. Oh, kayak itu hadir tinggi. Lalu beliau ngomong, aku ini, nah ini penting. Ini orang alim yang ngomong, aku ini melepaskan tanggung jawab di akhirat, sebab aku ini pimpinan, aku ini wakil pemimpin juga. Kalau aku karena ditanyai Allah Ta'ala, kalau ikam sebagai pemimpin, wakil Bupati Banjar, seluruh daerah Kabupaten Banjar sudah diperhatikanlah keagamaannya penduduk Kabupaten Banjar. Kalau tidak diperhatikan keagamaannya, kualitas keislamannya, kualitas keimanannya, aku ini berbahaya. Nih bujur sekalinya. Sekarang Bapak Ibu, bisakah diulah alasan para pemimpin, para pejabat kadang mengutus pendakwah-dakwah ke pelosok-pelosok Nusantara? Apabila ada daerah-daerah terpencil yang tidak terjamah dai, para pemimpin bertanggung jawab mengutus. Tapi kalau diperhatikan berbahaya. Bunyi nih dalam kitab. Karena wajib di samping memimpin, ekonomi diperhatikan supaya meningkat, akses jalan diperbaiki, meningkatkan ekonomi, termasuk agama penduduk yang dipimpin. Adakah yang memperhatikan itu? Jadi lagi baik. Kada nyaman-nyamannya jadi pemimpin, maaf, mulai RT itu pemimpin. Di rumah tangga aja kita nanang hadir-hadir, kita punya anak, punya istri, tapi kada dididik, kita kena. Pertanyaan pertama, dididik enggak istrimu? Dididik enggak anakmu? Itu pertanyaan pertama bagi kepala keluarga. Nang belum begini bang, nyaman gerulah. Ikam kenapa maka kada mendidik dirimu? Kenapa maka ada menuntut ilmu? Kadang maka ada beramal. Itu ditanyai karena orang yang tidak punya istri, tidak punya anak, dia ditanyai memimpin dirinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan kamu. Jangan santai beban pemimpin lain. Nya kada mau mengaji. Yang penting ulun sudah menyampaikan. Ya Allah, ulun sudah menyampaikan waktu di dunia di masjid Darul Muhajirin. Nah, napa guru melihat ke situ kada hafal kah? Nya muhajirinnya banyak. Di Bayaman muhajirin juga. Di belakang kolam renang muhajirin juga. Nah, Hidayatul Muhajirin kalau di sini Darul Muhajirin. Sudah disampaikan.
Berarti Pak Ibu, kepala rumah tangga, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, raja, apabila wilayah yang dipimpinnya itu tidak memperhatikan keagamaan, tanggung jawab di hadapan Allah. Ada nyaman-nyamannya memimpin, ya. Penting Pak Ibu, supaya pemimpin itu jangan berebut, tanggung jawabnya kenal. Nih, apabila tidak sampai seru, ada wajib mereka sembahyangan. Tapi andai kata guru kayak menyampaikan akses helikopter ada aja. Zaman Nabi kayak apa? Helikopter datangkan, putus berdakwah ke kampung itu. Kalau akses pakai jalan darat sulit, jalan laut gak ada, helikopter banyak aja Bapak Ibu. Itulah kenapa maka jurid Kalampayan tuh sampai bermakam di tepi-tepi pantai, di tepi-tepi laut, di tengah-tengah pulau. Kurang berdakwah Pak Ibu. Nah, makanya kita yang hadir nih harus tahu jasa orang-orang dahulu dulu. Lalu mereka tuh kadang lagi memikirkan meninggalnya di manakah, terserah. Ada meninggal di tengah perjalanan, ada meninggal dibunuh orang, ada meninggal diracuni orang, ada apa-apa itu. Semuanya orang ke surga. Nah itu tuh. Seperti jadi ia pada puncak bukit yang jauh. Nah, puncak bukit yang jauh tuh ibarat kita orang kampung, nijer orang bukit, ya, orang bukit. Orang bukit itu orang pedalaman. Orang bukit itu Bapak Ibu orang pedalaman. Yang tidak terjamah akses. Ulun dahulu sampai ke Halong Pak Ibu, pedalaman Gunung Riut situ, nyebrang masuk gua, masuk gua tuh tahu Bapak Ibu, bercabur ke dalam, lubang guanya di dalam. Jadi ulun nih kalau ulun mati kalau bernapas kayak apa ini? Hadap Pak, memang jalan yang paling dekat untuk menuju ke sana harus kayak ini dulu. Ya kah ulun, pengaman kadada masuk ke dalam Bapak Ibu, basah kuyup. Kampung sebelah sana karena disiapkan kurang baju dan sebagainya. Pian jangan mendustai ulun lah, jeruk sampai kayak itu. Jangan membohongi ulun pian. Kadang ulun ini murid pian juga, ulun ini kawan pian juga. Waktu di Raha Amuntai, Gunung Riut, gunungnya tuh seperti mirip. Ada kawan jalan lagi kecuali masuk ke dalam. Gua langsung Gunung Riut namanya Halong, daerah Halong pedalaman. Ya apa Bapak Ibu pian? Sakit jalannya. Pian beda dulu. Kayak apa telepon kan ada? Pian beda dulu. Ada timbul-timbul lagi, berarti muncul aja ini. Ketiga. Ya, terus satu lagi. Nah, guru. Kedua ada guru ulun di belakang pian guru. Ya. Oh, bujur sekalinya. Alhamdulillah. Ada kampung di sini. Harus melewati sungai karena di terhalang gunung, asanah hutan, ini air sungai mengalir,
di bawahnya ada gua. Pikirakan naiknya pemerintah ini cari kantong jalan nang di bor itu nah gunungnya kalau di bor apalagi bukan batu bara ya kalau nah di utak ulun supaya akses jalan dakwah ini nyaman ada harus ke dalam. Kalau orang kada bisa berenang jelas gak berani kecampur tuh lah bapak ibu ke dalam bertanda ada di sini mulut gua. Nah gua itu sepenuh dengan air juga tapi kada jauh lah. Nah di sini bercampur keluarnya ke sana. Nah jangannya ke sini ujung sana belum sampai mati sudah. Itu paling dakwah tuh. Nah cara-cara seperti itu dipakai oleh puluhan jemaah tabligh kayak ini. Jemaah tabligh. Tapi sayangnya jemaah tabligh ini hanya fokus ke dakwah. Kada maaf, ini kada meremehkan mereka enggak. Mereka orang baik. Mereka tidak lagi membedakan mazhab. Tanyai kalau orang percaya. Itu mazhab apa? Yang ada Quran, hadis, terjemah, terangkan. Yang diam-diam di masjid, nah itu tetap mereka ngikuti caranya Rasulullah. Dakwah itu harus lewat TikTok, bagus. Harus lewat YouTube, bagus. Live streaming, bagus. Ini dakwah juga nih, direkam ini. Ini pakai mikrofon supaya orang mendengar ada pengajian di Masjid Darul Muhajirin, dakwah juga. Dan kita kadang memaksa orang harus datang. Yang penting ada pengajian diberitahu. Masalah datang tuh taubat dari Allah. Kita serahkan aja kepada Allah. Nanti kalau kita pulang selesai. Tugas selesai. Nabi Nuh aja berdakwah tidak bisa memaksa anaknya beriman. Rasulullah pun berdakwah tidak bisa memaksa pamannya Abu Jahal Abu Lahab beriman. Yang penting sampaikan tugas selesai. Itu yang penting. Nah berarti alasan yang di dalam kitab di zaman sekarang tidak lagi karena aksesnya mah pesawat ada aja bapak ibu. Pejabat-pejabat itu kan mobilnya mewah bapak ibu, istana apa namanya itu pesawat kepresidenan ada, masa sulit? Mobil kan mewah-mewah, memikirkan agama enggak? Nah itu jadi kita tuh perlu memikirkan, perlu juga bapak ibu, dakwah tuh jangan dihina orang. Pian kalau guru tuh bisa bedanya kemana-mana berdakwah kayak apa ya? Guru bisa beda aja dakwah kemana-mana kayak apa ya? Aujanan sih Den, murid semuanya pakai mobil kayak apa? Guru berdakwah sepeda, bujuran. Kalau bakandaran kan apa? Masih bagus bakandaran kan banyak aja guru-guru pada tapi mobil-mobil ambat presidennya sampai. Kayak apa? Murid bermobil semuanya, guru bisa beda tinjak. Ada seikung-ikung memikirkan guru itu ditukarakan kendaraan, muridnya bakhil semuanya. Kadang itu sudah ada yang cintalon agama, jangan disayangi murid nang itu, muyaki kepala. Kasihan guru itu. Nah lalu kami di Darussalam yang sudah tamat Darussalam, santri-santri yang mungkin sudah mandiri lah. Kita lihat di guru-guru yang masih bersepeda, belikan kendaraan. Berapa seorang menurut kemampuan? Alhamdulillah. Ada guru Pak Ibu yang diberikan kendaraan kada mau. Kenapa? Aku kada bisa. Aku kada bisa. Ya Allah, ya Rasulullah. Guru kada bisa beda kendaraan.
Sekalinya ada lagi guru, tahu lah pian, lapah jesiden karena di akhirat kebanyakan hitungannya. Nah, ulang ini apa jawaban ulun? Harus ada ditugaskan untuk menjemput guru dan ngantar guru. Tetap beliau berikan kendaraan, tapi letakkan di rumah beliau. Kita yang menjemput beliau. Cari santri, ditugaskan. Suruh orang kampung di kampung guru itu jer ulun. Kita TF gaji mereka sebulan berapa inya tukang jemput perguruan. Nang orang kampung tanah bapak ibu, nang tahu, jangan nang kada tahu karena guru dibuangnya kak mana kan diculiknya. Sampai segitunya Pak Ibu, karena guru-guru di Darussalam itu ada nampak kursi rodaan, sudah sakit, sudah siapakan kursi roda siden, belikan. Santri tugas siapa? Mungkin kita kada peka Pak Ibu, guru itu mati Allah biar sian guru sampai ke itu orangnya aja Pak Ibu yang peka. Alhamdulillah, syukur ulun punya teman-teman, punya kakawanan sepemikiran urusan agama, nyaman sidin berdakwah. Kasihan sidin bersepeda manukar kendaraan kada kaum sidin Pak Ibu. Ada yang kada bisa kendaraan sampai kendaraan. Nah, alhamdulillah. Nah, itu namanya fasilitas untuk dakwah. Nah, berarti sekarang ini tidak ada alasan lagi tidak sampai dakwah itu. Karena zamannya sudah maju. Rata-rata di desa-desa terpencil HP itu masih kawan akses. Iyalah, permasalahan kalau ada teleponan HP. Nih, ada nih. Gitu nih, kayak apa permasalahan awalah ke teleponan. Kayak apa? Sebagian. Oh, berarti ada daerah yang ada awal lagi sinyalnya. Berat kalau Bubuhan Pengarong daerah mana tuh? Belimbing atau ATM kah? Hadang lu lah nak atas gunung lu naik lah ngalipun piat berapa aja naik ke atas gunung. Sakanya ada akses HP itu kada aktif sinyal. Iyalah, Anda. Nah, hanya kakawanan ulun nang menelepon ulun tuh naik ke atas gunung. Kasiannya di kampung itu Pak Ibu juga ada belum lagi bubuhan nang meminta-minta ulun ceramah maulid nih tahu lah Bapak Ibu ke atas gunung inya. Nah, Guru Din, aku anak nelpon ikam Guru Din. Wah ini kada kawak ada nah, karena aku turun gunung kada ada lagi sinyal. Ini tampil di atas gunung. Oh Pak, jodoh ini. Ayo yang hadir-hadir. Tetangis. Kayak pacar aja kayak aku datang. Kami menunggu di tikungan Ano. Nah, ada juga Pak Ibu. Ayo dakwah supaya pian tahu kayak Pak, supaya di kampung nih ada ceramah-ceramah pengajian berpahala orang-orang yang seperti itu. Mikirakan kita nah Bapak Ibu. Nah itu penting benar. Nah kalau di dalam kitab ini tidak ada alasan tidak bisa. Siapa yang berpotensi ilmunya bagus rekrut orang-orang pesantren ikam hakon ka dakwah kanu kaina untuk per bulannya kami siapakan, untuk bantuan ke sana kami siapkan. Mumpung aku nah jadi mumpung jadi nah hebatnya Bapak Ibu, aku mumpung jadi aku nak korupsi dahulu nah lain. Kalau Bapak Ibu ada orang arah akhirat, ada orang arah dunia. Nah kemudian kita teruskan lagi.
dan syarat sembahyang dahulu daripada masuk padanya. Nah ini berarti syarat sembahyang. Ini kita bicara syarat lagi nih. Semalam tuh syarat wajib sembahyang. Ini syarat sah sembahyang. Pian tulis di situ syarat dan syarat sah. Tulis sah. Sah itu sembahyang kodi diterima kakadaka. Nah itu menurut ilmu fikih, masalah menerima tidaknya memang urusan Allah, tapi masalah syarat sahnya perlu diperhatikan. Kalau sebelumnya syarat wajib sembahyang, kenapa maka kita nih wajib sembahyang? Karena Islam. Nah tuh wajib tuh sembahyang kalau ngaku Islam. Orangnya apa lagi? Balik berakal, sudah dibahas. Suci dari haid dan nifas, kada tule, kada buta, apalagi buta tuli bisu. Itu kada wajib sembahyang. Akses pendakwah nggak sampai ke kampung itu karena pedalaman sekali. Ada wajib lawan mereka sembahyang. Siapa yang mengajari sembahyang? Tapi para pemimpin yang memimpin daerah situ memikirkan. Apabila kada dipikirkan, kena. Lihat Bapak Ibu. Segelintir orang ya Pak Ibu, segelintir orang jangan memikirkan agama itu. Nah kemudian lagi, ini syarat sah sembahyang dahulu, artinya dahulu itu sebelum sembahyang syaratnya lagi. Karena syarat itu sebelum mengerjakan. Misalnya syarat sembahyang baudo kah dahulu sembahyang nggak dahulu, atau sembahyang nggak dahulu baudo kah? Nah, berarti syarat sah sembahyang baudo dulu. Sakanya wudunya kada sah. Gimana sembahyangnya? Ada sah. Wah, gurulah, uyuh juga gurulah. Nah, dikira masuk surga itu nyaman kan? Masuk neraka yang paling nyaman. Nah itu Bapak Ibu. Biar kita sulit, tapi akhirnya kita nyaman. Mudah-mudahan, amin. Apa? Daripada masuk padanya. Masuk waktu maksudnya. Tulisilah. Dan syarat sah sembahyang dahulu daripada masuk padanya. Masuk waktu. Tulisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo aja lagi anak sembahyang pian. Aku anak bendera nah, karena tiket terbakar. Sembahyang lagi pian. Ada mau nunggu apa namanya selesai azan, boleh sudah. Karena anak bendera, anak check in dulu. Karena sudah masuk. Kira-kira masuk aja belum karena ini sampai yang ada dulu. Sekalinya pas masuk juga waktunya kebetulan ada sah karena kebetulan. Ulang. Nah, sedikit aja Bapak Ibu. Kira-kira nih dia dilihat jam ini zuhur nih sudah nah, jam 2 sudah, zuhur nih sudah nah. Sembahyang lain, sakanya baru azan, jam kita error, ulang sembahyang. Karena memulai sembahyang tidak yakin masuk waktu, dan boleh sembahyang itu kalau masuk waktu. Nah, bisa juga baik-baik, jamnya error. Sama juga, tibalah saatnya berbuka puasa, makan baik-baik, sekalinya anak latihan pengumuman, pertanyaannya batal kada? Batal kada kah? Batal. Napa kada yakin kau waktu berbuka puasa masuk? Nah itu berbahaya juga. Kan guru itu kada sengaja. Kenapa? Maka kada hati-hati. Nah kada sengaja tuh kada ingat.
gue makan sapiring, teh secangkir, sekali selesai senggawa, astagfirullah, puasa aku nah, kayak apa? Dasar kada ingat, itu kebiasaan hari pertama itu, teruskan rezeki. Sekalinya dipadahkan kayak itu, mudahan esok kada ingat lagi. Keterlaluan, itu lain lagi itu. Kalau masalah berbuka puasa tidak boleh, yakin dulu. Kalau ragu-ragu gimana guru? Paling selamat ikuti waktu Jakarta. Orang Jakarta berbuka puasa, kita di sini tarawihan sejam terlambat. Harus yakin sama sembahyang Bapak Ibu. Tidak boleh ada yakin masuk. Nah ini masalahnya. Bahwa ada ia suci daripada hadas. Nah insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Besok Pak Ibu Arba Mustakmir. Dalam kitab karangan para ulama-ulama ahli, Allah menurunkan bala di hari itu. Bukan terjadinya bala di hari itu, di hari besok, enggak. Allah menurunkan bala. Nah, ini dalam kitab Bapak Ibu. Di antaranya nah, lu sedikit lah, minta waktu lah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala di hari Rabu akhir bulan Safar. Nah, ya. Nah, akhir bulan Safar itu. Nah, lalu bala yang turun itu berapa banyaknya? Sebanyak 3.250 bala. Nah, kul sanata pikul sana salah sumiati alfi balatin 320.000 bala. Zakara ba'dul arifin, para ulama arif billah menyebutkan bahwa yunzalu bi akhir arbi amin safar balun azim. Allah turunkan bala di hari Rabu akhir Safar itu, bala yang besar-besar. Wa annal bala alladhi yufarraqu fi sarisati kullihi yunzilu bi dzalikal yaum. Selama setahunan terjadi ada bala, itu bala yang Allah turunkan di hari Rabu akhir Safar. Artinya turun dulu bala, kejadiannya menurut kehendak Allah. Nah, jangan dianggap hari Rabu akhir Safar itu jangan baik-baik aja semua. Baik, tapi kita di hari itu dianjurkan beramal. Turun dulu bala, bukan langsung terjadi bala, enggak. Turun dulu bala sebanyak 320.000 bala. Lalu itu nanti untuk menjadi bala selama setahunan. Nah, lalu kita supaya kita tuh diselamatkan oleh Allah, mintalah kita perlindungan Allah supaya setahunan itu kita baik. Nah, maka Pak Ibu disuruh kita beramalan, di antaranya membaca Yasin, Salamu Qalam Ibrahim, ulang-ulangi 313 kali. Kemudian sembahyang Pak Ibu besok itu 4 rakaat sholi sunnat raka'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat kan dulu. Ayat pertama setelah Fatihah inna a'tainakal kautsar 17 kali.
sampai selesai. Jangan inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Itu ma'akal namanya, sasurahan. Sambung qul huwallah 5 kali, qul huwallah 5 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Berarti setiap rakaat itu ayatnya 4 setelah Fatihah. Inna a'tainakal kautsar sampai selesai, jumlahnya yang dibaca 17 kali. Jangan rukuk, teruskan lagi. Qul huwallah 5 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Rukuk tidak sujud, duduk antar dua sujud, sujud lagi, naik lagi rakaat kedua sama. Fatihahnya iya, inna a'tainakal kautsar semuanya sama. Salam, naik lagi 2 rakaat sama juga. Kemudian baru berdoa bala, baca yasin lah dahulu. Nah sebelum sembahyang atau sembahyang dulu boleh, baru baca yasin. Ulun gurih kada kau kemana-mana lagi, ayo aja sembahyang. Kok kada kau gurih baca yasin ya silakan. Ulun kada kau guru doa tulang bala. Atau menulis di piring Pak Aibuai, salamun qaulan min rabbir rahim, salamun ala nabil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum padhuhul halidin, salamun hiya hatta matla'il fajar. Wa mahbuha. Nah, Bapak Ibu. Wa mahbuha wa syuriba ma'uha. Lalu dimasukkan air, lalu tulisan itu terhapus dengan sebab air tadi. Wasyriba ma'uha, diminum airnya. Wa hadza mujarrabatun lidaf'il balaya wal hifzi minha. Ini sangat terbukti untuk menolak bala dan pemeliharaan dari bala-bala selama 1 tahun. Piring raja buat dalam Pak Ibu galon, jangan dibuat bajunya dalam sumur. Lalu karena membasuh selesai buang air kecil dari air itulah, karena itu ada tulisan kalau ditiup kada apa-apa buat dalam sumur, ada masalah. Nah itu Pak diantaranya, siapa yang mengerjakan silahkan. Nah besok, tapi ulun di Langgar Miftah Salam itu menggawe pang buat kampung situ Handap, insya Allah sekitar jam 10 lah, lewat sedikit. Mungkin ada yang hendak hadir silahkan, bawa piring, tiba dirajakan, bawa burik, tumpah di banyu buat di dalam galon Pak Ibu, minum nih sarumahan. Alhamdulillah, buat dalam cerat, buat dalam galon. Alhamdulillah. Nah itu diantaranya. Kaitulah ulama bahari mendidik murid-muridnya. Nah cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Iya kamu. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu